warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Yang sama kita hormatin, kita muliakan guru kita, orang tua kita, ulama kita di Sunggal, Kiai Muhtarom. Salam hormat saya kepada Kiai, mudah-mudahan Kiai senantiasa diberikan kesehatan, keluasan rezeki, mudah segala urusan hidup. Saya begitu masuk tadi Bapak Ibu nyalamin jamaah satu-satu, yang paling kaget nengok beliau. Keberadaan beliau itu membuat saya down. Langsung aku kelekep meneng. Saya mikir apa yang mau tak omongin ini. Saya kalau ceramah di depan pejabat, depan apa, wis nggak apa-apa. Tapi kalau ceramah di depan ulama itu yang buat ngedon itu. Jadi nanti kalau nggak sesuai harapan ya jangan marah. Namanya ada Kiai Muhtarom, agak hilang apa yang dihafal, makanya ngeluarkan catatan Kiai. Tapi nggak apa-apa ya Pak, nengok catatan nggak apa-apa ya. Orang nengok catatan sama nggak nengok catatan pun kan jatahnya sama itu kan. Timbang salah ya kan Kiai kan. Kemudian yang terhormat Ustadz Salman, Ketua FKSMM. Terima kasih banyak kemarin waktu penutupan Maulid Arba'in Kiai di Galang. Rombongan FKSMM rame-rame datang Kiai ke Galang. Kemudian Pak Kades, Pak Sugeng, Kepala Desa Mencirim, Kepala Desa Medan Kriyo, bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua saya yang mohon izin mohon maaf, nggak bisa disebutin satu persatu namanya, namun nggak ngurangi rasa hormat saya. Dan bapak-bapak tim media FKSMM yang buat kita viral ini kayak gini Kiai. Saya tengok di komentar-komentar video saya itu banyak yang minta nomor telepon. Alhamdulillah untung Pak Aris pun baik hati, dikasih nomor telepon atau sampai mana-mana lah. Luar biasa memang. Itulah perlunya media ini Pak. Dan salah satu dakwahnya FKSMM ini gitu, bukan cuma dakwah di masjid dengan pengajian kan, tapi dakwah dengan medianya itu juga penting Pak. Karena nggak semua orang bisa hadir ke majelis itu kan dengan kesibukannya. Tapi orang bisa nengok dari YouTube dan Facebook sekarang ini. Mosok media sosial sekarang dipenuhi sama maksiat banyak. Kalau nggak kita yang imbangi dengan kegiatan dakwah, ya nggak imbang nanti. Maka semangat teruslah buat bapak-bapak tim media FKSMM. Mudah-mudahan nanti masuk surga handphone-handphonenya. Amin. Ya tripodnya barang katut lah itu pokoknya. Aduh ya Allah. Bapak Ibu, hari ini salah satu hari apes bagi saya. Karena mau ceramah ada Kiai ini bagi saya apes. Kalau beliau bilang tadi udah berondok-berondok, ketahuan itu tanda wali kayak gitu. Berondok kemanapun auranya itu tahu Pak. Awak udah jelas-jelas tak pakai sorban, pakai sarung, apes karena depan-depan sama beliau. Aduh nasib. Kalau nggak mikir-mikir tadi mau tak tinggal pulang. Tapi kok teringet hari Rabu nanti jatuh angsuran kereta PCX kan Pak. Terus tak pala-palai lah nggak apa-apa. Salah-salah titikku kan dikoreksi. Bapak dan Ibu, orang-orang tua saya, kita bersyukur kepada Allah
hari ini, pagi ini, bisa duduk bareng di Masjid Al-Ikhlas. Duduknya kita ini Pak, bukan cuma duduk-duduk kayak gini toh. Tapi duduknya kita ini duduk yang menjadi asbab. Allah kasih maghfirah sama kita, ya kan Kiai kan? Maghfirah itu kan ngerti Pak, pengampunan. Jadi orang yang duduk di majelis taklim, majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat, keluar dia dari majelis itu, dosanya diampunin sama Allah. Nanti Bapak Ibu keluar dari masjid ini semua dosanya habis ini. Habis. Walaupun nanti di parkiran sambil jalan pulang, buat dosa lagi kan. Minggu ngarep tekon. Duduk lagi habis lagi. Pokoknya gitu. Rupanya udah kandung hari Sabtu buat dosa kan. Belum sempat hari Minggu diampuni, mati. Waduh, putus awak. Aduh, ya Allah. Salam dan salam juga kita perbanyak, kita hadiahkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, mudah-mudahan kita semua dapat syafaat. Bapak Ibu, tadi Ustaz Salman ngumumin ngajak untuk hadir di majelisnya Kiai Muhtarom. Saya ngulang lagi, ngajak lagi, Bu. Nggak ada rugi bagi kita yang hadir ke majelis-majelis ilmu, majelis-majelis selawat itu. Saya 9 tahun yang lalu, Kiai, berawal dari penyuluh agama di Kemenak itu, kan wajib punya majelis taklim, Kiai. Wajib minta stempel sama tanda tangan ketua wirid. Pikir-pikir timbang aku ngumpuli ketua wirid pening minta stempelnya, ya kalau wirid ada stempelnya. Yang ada stempel kan kades. Kalau kades jelas lah. Sekali stempel surat tanah 1,5 juta kan. Kalau ketua wirid ya. Ketua wirid malah ditandui. Jadi karena apa? Harus punya majelis. Tak buatlah majelis namanya Al-Fatih. Ya. Berawalnya yang ngaji itu mamak-mamak tak kumpuli sholat tasbih. Rupanya lama-lama rame pada mau. Terus saya ikut ke Medan di Darussofa, ikut maulidnya Kiai. Baru nggak lama 4 tahun yang lalu saya jumpain almarhum Kiai Mufti, minta izin buat maulid di Galang selama 40 malam berturut-turut tak buat. Ya alhamdulillah. Sekarang jamaahnya rame, kemarin Ustaz Dewa Sultan datang kan Ustaz. Ya, kenapa itu Bapak Ibu? Semua cinta sama Nabi yang buat makin membangkitkan gairah itu ya dengan solawat itu. Makin cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad. Ya Pak hadir Pak, kapan jadwalnya Kiai? Setiap malam apa Kiai? Setiap malam Rebu. Datang ke tempat Kiai, alamatnya mana Kiai? Bintang terang tadi, bukan bintang bulan. Partai itu, ini bintang terang Pak. Nanti di-share sama Ustaz Salman di grup, datang Pak. Waduh, kalau kita udah hadir di majelis maulid di tempat Kiai nanti Pak, mohon maaf. Wah, kalau pahala itu nampak, udah jelas pahala itu yang lewer itu saking banyaknya Pak. Kenapa Pak? Mic-nya nggak terang gitu Pak. Harus tak lek kayak mic-nya nggak Pak. Gini-gini jelas Bu. Oh, emang lah. Gini jelas Pak. Nggak apa-apa lah ya Pak. Paling nanti yang ngajan kok mambu-mambu nggak penak gitu kan. Ludahnya hijrah. Bu Bapak, saya ngedapatkan ini ya, maaf ini Pak, sebelum kita ngaji nih. Kita kan kadang-kadang ditanya orang cinta sama Nabi Muhammad. Jawaban kita semua cinta. Beriman kepada Nabi Muhammad, beriman. Tapi kadang-kadang kita nggak bisa ngerasai. Macam mana rasa cinta itu kepada baginda Nabi Muhammad. Tapi saya bisa ngerasakan itu Pak setelah saya ikut di majelis-majelis selawat itu. Terus merutinkan diri ikut ke majelis-majelis selawat itu. Kok rasanya tambah lama, tambah cinta. Gitu Pak. Begitu disebut nama baginda Nabi Muhammad itu rasanya seneng, bahagia, gembira gitu Pak. Kadang-kadang kan kita begitu dengar nama Nabi Muhammad kok biasa-biasa aja gitu. Nah Ibu Bapak mau ngerasakan itu datang malam Rabu.
Tak saran ini. Ini bukan kampanye bintang bulan, tapi kampanye bintang terang. Waduh. Dulu awak heran kenapa asal maraban kok berdiri-berdiri. Mikirnya aneh. Ternyata Masya Allah, tadi tak baca-baca. Di kitab apa kayak Fawaidul Muqtarah ya. Ternyata ketika dibacakan riwayat-riwayat baginda Nabi Muhammad, dibacakan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad di satu majelis maulid itu, di dalamnya itu, maka Allah Subhanahu wa taala izinkan ruhnya baginda Nabi Muhammad untuk hadir ke majelis itu. Karena ruhnya baginda Nabi Muhammad hadir ke majelis itu, maka ruh para nabi, para wali juga hadir ke majelis itu. Karena ruh para nabi, para wali hadir ke majelis itu, maka Allah curahkan rahmat sebanyak-banyaknya ke majelis itu. Ya Allah. Jadi ketika kita hadir di majelis maulid, dibacakan riwayat Nabi, dibacakan sholawat dan salam kepada Nabi, kemudian kita berdiri saat maulid qiyam itu, di saat itu ruh baginda Nabi Muhammad minta izin kepada Allah untuk hadir ke majelis itu. Karena ruh baginda Nabi Muhammad hadir ke majelis itu, ruh para nabi, para wali hadir ke majelis itu, kemudian rahmat dan barokah banyak-banyak dicurahkan Allah ke majelis itu. Berarti Pak, kita hadir di satu majelis dengan ruhnya baginda Nabi Muhammad, para nabi, para wali. Waduh, apa nggak seneng Pak? Kok berdiri? Ya sederhana lah. Bupati mau datang ke Menciri aja geger semua berdiri kok. Ya kan Bu? Masih masuk patwal, belum bupatinya, masih mobil duit, kan mobil patwal bunyi gitu kan, duit, gitu kan, duit, masuk, berdiri semua, camat berdiri, binik camat berdiri, kades berdiri, binik kades berdiri, kadus berdiri, binik kadus berdiri, ibu-ibu itu berdiri. Padahal ibu itu entah biniknya siapa kan, dia ikut berdiri juga Pak. Kenapa? Menyambut kedatangan Pak Bupati yang dianggap mulia. Nah ketika kita baca maulid, berdiri, menyambut kedatangan manusia yang paling agung, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini tak kampanyei hari ini. Datang Pak, repot, jangan jangan jadi halangan lah. Pokoknya lapangi waktu setiap malam Rebo datang Pak ikut ngaji. Saya kebetulan malam Rebo juga di sana ngaji Kiai. Kalau enggak tak datengin Kiai. Tapi nantilah sekali-sekali tak mampir tempat Kiai. Ini tadi mau mampir juga kan, tapi karena belum diajak ya nggak berani lah kan. Ya kalau pas mampir di rumah Kiai pas ada lontong, kalau enggak kan nggak mungkin awan. Izin Kiai saya Kiai. Aduh ya Allah kualat agak. Bapak Ibu, itu ngundang lah ya Pak ya, supaya kita jangan jauh dari majelis-majelis salawat semisal itu.